Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan
akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang maha kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami. Juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus.
Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gerejamu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pemimpin gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Recordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan pasalnya ke-14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti kau firmankan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi dan adik-adikku anak sekolah minggu, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah perjumpaan kita melalui ibadah minggu online ini dapat menguatkan hati dan pikiran kita, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini.
Hari ini adalah hari Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Adapun topik minggu kita yaitu kesetiaan Allah yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di Roma 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan Allah itulah topik minggu kita. Berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu hanya kita dapat di dalam hubungan yang erat dan dalam. Kita akan mendapatkan kesetiaan di dalam hubungan yang betul-betul lengket, kompak dan erat. Jarang kita mendapatkan kesetiaan di tengah-tengah hubungan yang biasa, yang tidak mengikat. Orang yang setia biasanya ada hubungan yang saling percaya, saling mengasihi, saling menghargai, ada perasaan berharga antara satu dengan yang lainnya. Singkat kata, kesetiaan itu sangat dekat dengan hubungan persahabatan, bukan hubungan yang biasa-biasa. Jadi kalau topik minggu kita mengatakan kesetiaan Allah, itu berarti kita sangat dikasihi oleh Allah. Kita berharga di hadapan Tuhan, sehingga Ia adalah Tuhan yang setia. Nah, seorang negarawan kuno Romawi, Cicero, pernah berkata, loyalty is what we seek in friendship. Kesetiaan adalah apa yang kita cari dalam persahabatan. Itulah yang paling besar yang diharapkan pada akhirnya dari hubungan persahabatan. Loyalty, kesetiaan, faithful. Kalau orang baik, kita banyak menjumpai dan kita anggap sebagai teman kita. Itu sebabnya kita sering mengatakan teman-teman baikku. Tapi belum tentu orang yang baik, teman baik itu adalah orang yang setia. Setia masih harus melampaui beberapa saringan berikut dan berikut lagi. Itu sebabnya Salomo dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya bagi Salomo, kesetiaan masih harus disaring lagi dari orang baik. Kesetiaan adalah yang terbesar dari sebuah persahabatan.
Bahkan ada yang mengatakan kalau kita berbicara tentang hubungan relasi, maka kesetiaan itu yang terbesar dan segalanya di dalam hubungan persahabatan. Nah, saudara-saudara, kesetiaan itu bukan soal siapa yang datang lebih dahulu atau siapa yang datang kemudian belakangan. Kesetiaan itu soal siapa yang datang dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Itulah kesetiaan dalam hubungan persahabatan. Baik dalam suka dan duka, baik dalam sakit ataupun sehat, baik waktu kita naik di atas kaya maupun ketika kita jatuh dan miskin. Pada akhirnya, buah yang dinanti dari hubungan persahabatan adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan itu diuji ketika di tengah krisis yang kita alami. Kita melihat kesetiaan itu atau tidak? Sayang sekali banyak manusia berdasarkan pengalamannya berhubungan dengan sesamanya, dia mengambil sebuah kesimpulan dan berkata begini: tidak ada teman abadi yang ada kepentingan abadi. Oleh karena itu, teman bisa ganti-ganti, bisa lompat-lompat. Tadinya kawan bisa jadi lawan. Tadinya di pihak sini, besok di pihak sana. Tadinya di partai ini, besok ada di partai sana. Tergantung kepentingannya apa. Banyak orang berdasarkan pengalaman hidupnya berkesimpulan seperti ini: tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Kesetiaan itu ternyata barang yang langka dan mahal, karena harus melewati beberapa saringan terlebih dahulu. Hari ini kita mau belajar tentang kesetiaan Allah. Melalui perenungan ini, minimal saya merenungkan ada 4 saringan untuk sampai pada kesetiaan. Yang pertama yang saya sebut compassion, yang berasal dari 2 kata co, bersama, pathos, perasaan, compassion, berseperasaan, bersenasib, bersehati, sependeritaan satu sama lain. Jadi saringan yang pertama dari kesetiaan adalah bersenasib, berseperasaan satu dengan yang lain. Perasaanku menjadi perasaannya, lukaku menjadi lukanya, suka dan duka dipikul dan dirasakan bersama. Kalau ada 2 orang yang saling setia, maka akan kelihatan kesenasiban itu dengan jelas. Sahabat yang bersehati itu akan kentara, akan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan membuat Anda dan saya itu terlihat jelas seperasaan dan senasib. Sahabat itu berdiri di samping dan menyatakan keberpihakannya. Itu sebabnya di Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saudara-saudara, bukankah itu yang kita lihat dalam sosok Tuhan Yesus Kristus? Tuhan yang berbela rasa, yang bersenasib, yang berbelas kasih dengan penderitaan kita manusia. Ya, beberapa kali di kitab Injil dituliskan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia berbelas kasih melihat orang banyak yang mengikuti dia selama 3 hari seperti domba tidak ada gembalanya. Dia berbelas kasih dan menyembuhkan orang yang buta sehingga dia menjadikannya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta dan dia mentahirkannya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan
ketika melihat penderitaan janda yang anaknya meninggal dan dia menolongnya. Berdasarkan kitab Injil, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah the compassionate God, Tuhan yang berperasaan, bersenasib, berbelas kasih. Bahkan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini adalah gambaran dari hati yang berseperasaan dengan manusia berdosa. Sehingga Yesus datang, Tuhan menjadi sama seperti manusia. Secara terbuka dia menyatakan keberpihakannya kepada kita orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang menjadi sama seperti kita manusia, mengalami penderitaan manusia, bahkan mati dan berkorban untuk kita. Itu sebabnya Paulus di surat Filipi dia berkata, Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Itu saringan yang pertama. Kesetiaan, berperasaan, bersenasib, dan menyatakan keberpihakan terhadap orang siapa kita setia. Saringan yang kedua yaitu adanya hubungan yang erat, bukan biasa-biasa. Begitu dekatnya sehingga bisa dibedakan dengan hubungan yang lain yang tidak begitu dekat. Ada hubungan yang spesial, yang khusus. Itu namanya kesetiaan. Dan hanya diketahui antara dua pihak yang berhubungan bersahabat. Mereka sudah saling mengerti, saling tahu luar dalam dari sahabatnya. Hubungan yang seperti itu akan jumpa yang namanya kesetiaan. Bukan hubungan yang biasa-biasa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, bukan hamba. Yohanes 15 ayat 15. Jadi di sini Tuhan Yesus membedakan antara hubungan antara hamba dan Tuhan dengan hubungan sesama sebagai sahabat. Itu hubungan yang sangat erat. Hubungan ini membuat dua orang yang bersahabat mengerti apa yang tidak dikatakan sekalipun. Sahabat sanggup menebak bahasa hati yang tidak bisa dimengerti sembarang orang. Ini saringan yang kedua. Dan bukankah Tuhan itu mengerti kita? Bahkan ketika kita tidak bisa menyuarakan isi hati kita, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan isi hati kita. Dia mengerti pergumulan kita. Dia bahkan mengenal kita dari ujung rambut kepala kita sampai ujung kaki. Bahkan dia lebih tahu yang terbaik bagi kita dibandingkan diri kita sendiri. Dia mengerti kita. Dia memiliki hubungan yang erat dengan kita. Tapi kitalah justru yang sering tidak mau tahu hati Tuhan. Kita yang justru sering menyakiti hati Tuhan. Inilah saringan yang kedua dari kesetiaan. Adanya hubungan yang erat dan dalam. Saringan yang ketiga itu yang saya namakan prioritas. Yang namanya kesetiaan itu memiliki prioritas yang jelas, yang membuat kita tidak bertindak semau kita atau menurut kepentingan kita sendiri. Kalau orang setia, maka prioritas utamanya bukan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan kepada siapa dia setia. Nah, untuk saringan yang ketiga ini dari kesetiaan ini, yaitu prioritas, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan seorang tentara yang harus pergi bertugas ke medan perang. Kalau dari keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, tentu dia lebih memilih untuk berada di rumah bersama-sama dengan keluarga daripada pergi bertugas. Tapi karena dia setia untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan bangsa,
setia terhadap tugasnya, maka prioritas paling utama adalah kedaulatan negara daripada keluarga. Nah, kita melihat di berita akhir-akhir ini banyak dokter, banyak perawat, bahkan relawan yang meninggalkan keluarganya masing-masing di rumah mereka. Ini sebuah contoh lain tentang kesetiaan. Ya, kalau dari kepentingan dan kemauannya sendiri, tentu mereka lebih memilih stay home atau mengambil cuti bersama dengan keluarga di rumah. Tapi karena kesetiaan akan janji dan sumpah dokter, prioritas utamanya adalah kesembuhan dari para pasien yang terpapar COVID-19. Kita mengucap syukur atas para hamba-hamba Tuhan, mereka para medis yang memberikan dirinya tetap setia memprioritaskan kesembuhan para pasien. Nah, dari sisi kemanusiaannya, Tuhan Yesus juga lebih suka untuk tidak menderita, tidak mendapat cawan yang adalah lambang penderitaan. Tetapi dia menunjukkan kesetiaannya di Taman Getsemani ketika dia berdoa kepada Allah Bapa. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di Matius 26, Markus 14, dan Lukas 22. Kalau dari keinginannya, dia tidak mau menderita cawan. Kalau bisa cawan ini berlalu ya Bapak, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Artinya prioritas utama adalah melakukan kehendak dan rencana keselamatan dari Bapaknya. Prioritas utama adalah keselamatan manusia, bukan kepentingannya sendiri. Inilah saringan ketiga dari kesetiaan. Memiliki prioritas, yaitu kepentingan kepada siapa kita setia, atau sahabat kita itu, dan kepada siapa kita memiliki hubungan persahabatan. Jadi kesetiaan itu tidak menguasai, tidak memanfaatkan, tapi prioritas utamanya adalah kepentingan sahabatnya. Saringan yang keempat, yang terakhir, yang saya beri nama integritas. Selain prioritas yang jelas, kesetiaan memiliki standar yang jelas, memiliki pijakan yang pasti, berdiri di atas sebuah landasan yang satu itu. Misalnya, landasan takut akan Tuhan. Kalau kita orang yang setia, kita punya landasan yang pasti. Misalnya landasan takut akan Tuhan. Kapan saja berhadapan dengan siapa saja, ya tetap berlaku standar itu. Takut akan Tuhan. Itu namanya orang yang setia. Standarnya satu, tidak ada double standar. Itu yang namanya integritas, kesetiaan. Sikapnya secara menyeluruh sama dan konsisten. Kalau kemarin dia bilang iya, besok juga dia tetap iya. Kalau di depan dia setuju, di belakang juga dia setuju. Itu namanya kesetiaan, berintegritas. Waktu dilihat orang, dia jujur. Tidak dilihat orang pun, dia tetap jujur. Itu namanya integritas. Dan itu saringan yang keempat dari kesetiaan. Dia punya standar yang jelas, pijakan yang pasti, tidak pelin-pelan, tidak ada kamus, diam-diam berbelok arah. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca Nabi Yeremia menyebut Allah sebagai Allah yang setia ketika Allah mengatakan, "Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal." Yeremia 31 ayat 3. Jadi kasih itu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, dari kekal hingga kekal. Itu menunjukkan Allah kita yang berintegritas. Kalau dia katakan, "Iya, aku mengasihi," maka dia akan terus mengasihi Anda dan saya. Saudara-saudara, walaupun manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Kita sungguh berbahagia membaca ayat 3 ini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 mengatakan, sekali-kali tidak. Ini menjadi berita penghiburan bagi kita. Walaupun kita sering tidak setia, tapi Allah itu tetap setia. Jadi setelah disaring oleh keempat hal ini, kesetiaan itu adalah berani menyatakan bersehati keberpihakan. Kesetiaan itu memiliki hubungan yang solid, erat, dan lengket. Kesetiaan itu tidak selfish, tetapi prioritas kepada sahabatnya. Kesetiaan itu berarti bisa dipercaya, tidak mungkin mengkhianati, berintegritas. Nah, saudara-saudara, dari 4 saringan ini kita harus akui kita jauh dari standar itu. Kita cenderung untuk tidak setia. Yang memenuhi kriteria itu keempat-empatnya dengan sempurna ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus itu bersenasib dengan kita dan secara terbuka menyatakan keberpihakan kepada kita orang berdosa. Yesus itu membawa kita masuk ke dalam hubungan yang intim dan erat. Dia lebih mengenal kita, apa yang paling baik bagi kita. Yesus Kristus memberikan prioritas utama, bahkan sampai menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan Yesus Kristus itu dapat kita percayai dan andalkan. Kasih-Nya tidak berubah, bahkan sampai akhir zaman. Oleh karena itu kitab Wahyu menyebut Yesus Kristus dengan istilah, Dia adalah saksi yang setia. Siapa yang setia sampai akhir, dia akan berjumpa dengan Dia yang setia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sahabat yang setia bagi kita semua. Kiranya dengan semakin mengenal kesetiaan Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa ditinggalkan, tapi ada yang berseperasaan, ada yang tetap mengasihi kita dan selalu ingin memiliki hubungan yang erat dengan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan bagi kami yang menegaskan kepada kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan ketika kami tidak setia sekalipun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, merasakan penderitaan kami, bahkan yang menanggung penderitaan kami yang terbesar, yaitu kematian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat dekat dan mengetahui kami sampai detil sekalipun. Bahkan Dia adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan kasih-Nya tidak berubah. Biarlah ini firman Tuhan ini menjadi berita sukacita dan penguatan bagi kami. Dalam syafaat ini kami mau doakan saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan sepanjang 1 minggu ini. Kami doakan supaya Tuhan yang memberikan sukacita dan berkat bagi saudara-saudari kami yang bersukacita merayakan ulang tahunnya. Tambahkan kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Dan kami doakan juga saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami yakin di tengah-tengah situasi kelemahan fisik mereka, Tuhan melihat, memperhatikan, bahkan juga ikut menanggung kesakitan mereka. Tuhan, Kau yang menemani dan Kau yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Dan kami doakan juga dalam syafaat kami secara khusus orang-orang yang terpapar virus corona yang mewabah belakangan ini. Biarlah Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu para medis yang merawat mereka atau keluarga mereka yang setia mendampingi mereka. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang terpapar
dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu menjadi bukti kehidupan mereka. Dan kami doakan juga kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Jika ada di tengah-tengah kami yang sangat terdampak oleh situasi sekarang ini, yang kehilangan pekerjaannya, yang mengurangi pendapatannya, Bapa dalam surga, Engkau yang mencukupkan apa yang perlu bagi kami setiap hari. Engkau yang membukakan jalan bagi kami seluruhnya. Engkau yang memelihara kehidupan kami dalam setiap saat dan setiap situasi. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.